Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Seperti biasa, pada video kali ini saya kembali ingin menganalisa saham-saham pilihan member grup Telegram. Kembali saya ingatkan bagi Anda yang belum bergabung di grup diskusi Telegram saya, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi. Nanti Anda akan didirect ke channel Telegram saya. Anda bisa buka profil channel Telegram saya. Di situ ada link untuk bergabung di grup diskusi ya. Nanti setiap harinya saya akan ajukan pertanyaan 10 saham yang akan saya analisa setiap hari. Oke, untuk saham pertama yang kita analisa ada AGRO. Agro ini masih harus wait and see. Kita melihat ada potensi menjadi flag ya, bullish flag, dan kita masih harus wait and see selama marketnya bergerak di dalam range bullish flag-nya. Dan kalau saat ini agro ini masih dihadapkan oleh support di 1970. Ini support minor. Pada saat agro mulai rebound dari tanggal 13 Oktober 2021, dia mulai naik, dia tidak mampu break dari resisten trendline-nya, maka agro turun ke bawah. Saat ini ada indikasi agro berpeluang kembali menguji 1790. Dengan begitu 1790 ini masih menjadi support terkuat. Kita boleh berasumsi apabila agro mampu breakdown dari 1790, maka potensinya dia akan terus turun ke bawah. Namun apabila agro mulai rebound dari 1790, maka kita boleh berasumsi agro bisa kembali naik. Kita sama-sama berharap tanpa harus menguji 1790, agro mampu rebound ya dalam beberapa waktu ke depan semoga. Dan kita melihat ada pattern bullish di sini yang mengindikasikan adanya kenaikan harga saham di waktu yang akan datang. Kita lihat pergerakan bandarmologinya untuk saham agro hari ini tanggal 1 Desember 2021 ya. Ini ada kecenderungan di distribusi oleh bandar ya, ada PD distribusi 47.000. Dan kita coba lihat pergerakan asingnya hari ini. Asing distribusi 2.493 lot, 2.493.000 lot ya. Ini masih perlu kita antisipasi pergerakan asing distribusi ini cenderungan beberapa waktu ke belakang. Maka saat ini kembali saya ingatkan agro masih dihadapkan oleh support 1970. Apabila agro mampu rebound dari support 1970, maka boleh kita berasumsi agro akan kembali menguji 2200-nya lagi. Dan kita lihat lagi nanti di 2200 apakah mampu breakout dari trendline-nya maka lanjut ke atas, atau bahkan tak mampu breakout dari 2200 maka akan kembali menguji 1970. Dan kalau terus turun akan menguji support kuatnya di 1790. Maka kita masih harus antisipasi. Yang kita takutkan adalah dalam waktu dekat ini agro masih harus menguji 1790 yang menjadi support kuatnya. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham agro. Selanjutnya eh, ada PSSI ya. Ini cukup menarik ya. Saya melihat ada beberapa saham ini ya, apa namanya, ekspedisi atau pelayaran ya. Ini mulai keangkat, dan hari ini PSSI positif 4,21%. Dan kalau kita boleh carikan level target selanjutnya, ada target dari resisten tertinggi pada tanggal 22 November 2021. Ini yang bisa kita jadikan target selanjutnya di 398. Lalu selanjutnya apabila
PSSI mampu breakout dari resistennya, maka 408 sampai dengan 418 bisa menjadi, target kenaikan. So, bagi Anda yang punya barang di bawah, apa yang harus Anda lakukan, Anda boleh hold. Nah, ketika dia coba uji resisten, Anda boleh TP sebagian atau boleh hold. Namun ketika PSSI breakdown atau tidak mampu, eee, melewati resisten dan turun ke bawah, Anda boleh jadikan low hari ini di 380 menjadi support minor ya. Apabila turun Anda boleh cut loss atau boleh taking profit kalau udah punya di bawah. PSSI masih punya support ada di 364. Nah, ini kalau misalkan, PSSI turun melewati 364 maka trennya patah ya. Coba kita gambarkan, kita simulasikan apabila, PSSI turun ke bawah dan dia melewati dari support 364 maka trennya patah, dia lanjut turun ke bawah. Ini, kalau kita lihat saat ini PSSI masih punya tren yang cukup kuat. Ada pembentukan candle Marubozu hari ini yang mengindikasikan, buyer menguasai market hari ini ya, dan ditambah juga dengan stokastiknya yang masih menghadap ke atas. Maka, saya boleh sarankan untuk tetap hold di saham ini. Kita punya target di 408 sampai dengan 418. Kita coba lihat pergerakan asing di saham PSSI. Asing mulai akumulasi ya. Wow, ini dari sejak tanggal 19 November sampai dengan hari ini asing mulai terus akumulasi ya, belum ada distribusi dan ini cukup, membuat tren yang positif atau sentimen positif. Kita lihat bandarmologinya di PSSI. Ini bandarnya lebih cenderung distribusi, artinya kalau kita lihat yang menggerakkan harga saham PSSI naik ini berarti asing ya. Kita masih bisa, berharap asing mampu melanjutkan, akumulasinya sampai dengan 418 tertingginya. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham PSSI. Selanjutnya kita punya Wika. Wika, dalam beberapa hari terakhir ini ada tendensi atau kecenderungan, pergerakannya downtrend ya, dan kalau kita lihat tren besarnya juga ini downtrend. Saya rasa Wika tidak, layak untuk dimasukkan sebagai emiten investasi. Karena apa? Saham-saham konstruksi biasanya punya banyak hutang. Untuk menjalankan bisnisnya, mereka harus, hutang lalu menjalankan proyeknya dan, setelah itu bayar hutang. Dan itu sama halnya seperti gali lubang tutup lubang. Kalau hidup kita gali lubang tutup lubang kan juga nggak sehat ya. Maka saham-saham konstruksi sebaiknya untuk, saham-saham scalping atau trading jangka pendek. Tidak layak untuk, dijadikan jangka menengah atau apalagi jangka panjang, itu menurut saya. Dan kalau kita lihat dalam pergerakan, harga saham Wika ini hari ini minus 2,16%, Wika dihadapkan oleh support saat ini sudah breakdown dari support minornya. Saat ini ada support selanjutnya di 1035 ya. Nah, ini menjadi area support terdekat 1005 sampai dengan 1035 ini bisa menjadi target penurunan di waktu yang akan datang. Ini yang masih perlu kita antisipasi downtrend sekali ini Wika ya. Apa yang harus kita lakukan? Jelas cut loss. Jangan, nahan-nahan kalau di saham-saham yang, masuk kategori saham-saham trading. Kita coba lihat pergerakan bandarmologinya di saham Wika ya. Ada kecenderungan sebetulnya ini di akumulasi bandar ya. Oh ini, oh distribusi tapi tipis, tidak terlalu signifikan ya, distribusi. Dan kalau kita lihat asingnya pada saham ini hari ini cukup
lumayan, ada 3.671.000 asing melakukan distribusi hari ini, dan kalau kita lihat sebetulnya udah mulai diakumulasi asing. Tapi kita lihat trennya atau marketnya memang belum mendukung ya untuk melanjutkan naik, maka masih diperkirakan kalau kita lihat di major time frame, wah ini benar. Minggu depan minggu depan masih berpotensi, saham Wika ini masih melanjutkan turun setidaknya menguji 1035 sampai dengan 1005. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Wika. Untuk selanjutnya kita coba, review BBCA. BBCA kalau kita lihat nih sebetulnya sudah memiliki tren yang cukup positif jangka menengahnya. Ya ini adalah, reaction secondary-nya atau korektifnya. Ya kita lihat di sini ada pergerakan yang sideways, kita coba buat pola, ada pola apa di sini? Di sini ada falling wedge, ada indikasi membentuk falling wedge. Kalau saya boleh, buatkan roadmap, BBCA ini masih berpeluang turun setidaknya menguji area 7 ribuan. Nah, ini perlu diantisipasi. Semoga aja ya, semoga aja, BBCA mampu rebound ya tanpa harus menguji 7.000, dan kalau memang berhasil rebound saya coba buatkan roadmap, ini valid menjadi falling wedge. Ya, jadi falling wedge dia breakout dari trend line-nya, lanjutnya bisa ke atas. Target-target mana yang perlu kita perhatikan? Ada resisten-resisten dulu yang kita bisa jadikan target. Dan ini ada resisten. So, kita punya target ada 3, 7.575, 7.750 sampai dengan 8.250. Support minor yang perlu kita perhatikan ada di low, tanggal 29 November ada di 7.175. Maka, kita masih perlu harus wait and see sampai dengan setidaknya BBCA breakout dari, trend line-nya ya. Kita juga sudah pantau di sini ada stokastiknya masih sideways ya, masih sideways dan belum ada divergen di sini, dan sebetulnya ini udah ada golden cross tapi belum valid ya, belum valid karena belum ada candle reversal di sini. Kita masih harus menunggu sampai dengan dia breakout dari trendline. Maka BBCA harusnya masih wait and see. So kalau Anda mau berinvestasi di saham BBCA, ini sangat saya rekomendasikan mulai akumulasi di, esok hari, pelan-pelan atur money management Anda. Akumulasi pelan tendensinya dia punya punya pergerakan yang akan melanjutkan tren positifnya. Kita lihat pergerakan, asingnya pada saham BBCA. Hari ini BBCA di akumulasi asing cukup lumayan ya, ada 49 juta lot. Nah, ini membuat, sentimen positif. Dan kita lihat pergerakan bandarnya di saham BBCA. Ada akumulasi yang cukup besar dari BK, ada 130.000 lot ya. Ini cukup, mendominan dan ini menjadi, eee, sentimen positif juga untuk kelanjutan kenaikan harga saham BBCA ke depan. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham BBCA. Selanjutnya kita punya ADMG. ADMG saya rasa masih belum menarik ya. Saya selalu, pesan kepada Anda hindari market-market yang sedang sideways kecuali Anda scalper. Kalau Anda scalper, Anda nggak perlu ngelihat tren. Kalau hari ini candle-nya lagi naik atau marketnya lagi ramai, naik ya, Anda bisa masuk di situ tanpa harus melihat tren. Tapi kalau Anda swing trade, apalagi berinvestasi, hindari market-market sideways, apalagi market yang downtrend. Nah, saat ini kalau kita lihat ADMG sedang mengalami fase sideways, dan ADMG ini, sedang berada di level support di 202. Ini boleh kita antisipasi ya penurunannya. Kita punya support lagi di sini, ADMG punya support di 194. Nanti apabila mampu bertahan di 202, maka ADMG berpeluang naik lagi ke 212. Namun ada indikasi, ini kuat indikasinya ADMG
terus turun menguji 194. Ini perlu diantisipasi di 194 ini sangat krusial. Apabila terus turun melewati 194, maka target selanjutnya akan ada di kisaran 178 sampai dengan 166. Nah, ini yang perlu kita antisipasi ke depannya. So, saya rasa hindari dulu saham ADMG karena ini masih belum ada terlihat tren yang, menarik ya untuk jangka pendeknya dan jangka menengahnya. Kita coba lihat pergerakan bandar di saham ADMG. Lebih cenderung akumulasi ya, lebih cenderung akumulasi dan bandarnya juga kalau kita lihat, eee, akumulasi kecil dibandingkan ya kalau kita lihat sebelum-sebelum ini distribusi tapi mulai ada akumulasi kecil. So, kenapa marketnya masih turun? Karena memang belum ada, sentimen-sentimen yang membuat ADMG, dapat tren yang positif, maka masih tetap harus diperhatikan dan saya rasa harus dihindari dulu saham ini. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham ADMG. Selanjutnya kita punya Kebak ya. Kebak ini saya sudah sering analisa ya dan beberapa kali berturut-turut bahkan saya berharap ini analisa terakhir saya di saham Kebak karena udah berkali-kali saya sudah, analisa saham Kebak. Bagi Anda yang mungkin belum mengetahuinya, Anda boleh lihat analisa-analisa dari, video-video yang sebelumnya saya sudah ada analisa Kebak. Saya sudah membuat roadmap sampai dengan di 127 Kebak kembali menguji supportnya apabila tidak mampu bertahan di atas 127 ya. Dan Kebak ini dihadapkan oleh support ada di area support di 98 sampai dengan 95, 94. Apabila Kebak tak mampu bertahan di atas 94, maka tendensinya dia turun ke bawah setidaknya menguji resisten di 84. Ini resisten yang sudah dilewati ini berubah menjadi support ya, maka ini berubah menjadi support yang, menjadi target penurunan Kebak selanjutnya. Namun apabila Kebak mampu rebound dari area 98 sampai dengan 94 ini menjadi area support terdekat, maka Kebak berpotensi melanjutkan kenaikannya setidaknya, eee, kembali menguji area resisten di 120 sampai dengan 127. Dan kalau kita melihat ada, eee, fase tren dari stokastik, ini masih ada indikasi Kebak punya dorongan penurunan yang cukup kuat, fase bearish-nya masih sedang terjadi. Kalau kita lihat hari ini Kebak, mmm, asingnya dalam beberapa hari terakhir sebetulnya mulai akumulasi ya, tapi volumenya, hari ini kecil ada 338.000. Kalau kita lihat, Kebak pergerakan bandarmologinya ini lebih cenderung di, eee, distribusi bandar ya, ada 2 juta lot nih, ada 2 juta lot. Nah, ini sebetulnya banyak yang akumulasi tapi kalah besar sama yang punya barang 2.300.000 lot LS ini. Oke, masih harus kita perhatikan support-support kuatnya apalagi saat ini, Kebak, ARB ya, dan ini masih cukup berpeluang kuat Kebak melanjutkan penurunannya setidaknya menguji 98 dan 94. Kita tunggu selanjutnya di, area rentang support 98 dan 94 dia mau kemana, kita tunggu. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Kebak. Selanjutnya kita punya MPPA. MPPA mulai rebound tapi masih belum confirm untuk, merubah arah trennya. Ya, selama masih berada di bawah resisten 670, MPPA masih belum, meyakinkan untuk melanjutkan trennya. Bisa jadi kalau kita perhatikan
pergerakannya. Ini ada penurunan, lalu naiknya untuk turun lagi, lalu naiknya untuk turun lagi, ini naiknya ditakutkan ini untuk turun lagi. Ini yang masih harus kita antisipasi. So, bagi Anda yang sudah punya barang di bawah, apa yang harus Anda lakukan? Saya boleh saran saat ini, MPPA cukup signifikan ya kenaikannya ada 15,78%, 15,78%. Dan apa yang harus Anda lakukan? Dia tertahan di resisten moving average di 596. So, apabila MPPA turun lebih dari 3%, Anda bisa taking profit ya, Anda boleh taking profit. Dan mungkin Anda juga bisa gunakan trailing stop ya, Anda bisa gunakan trailing stop di area, saya bisa carikan support 300 sorry 530 534 bisa Anda jadikan level trailing stop Anda atau level taking profit Anda apabila MPPA lanjut turun ya. Semoga aja sih tidak, semoga aja MPPA mampu keluar dari bearish trend-nya dan breakout dari 670 dan dia kembali menguji resisten terjauhnya ada di 1666. Maka saya bisa buatkan roadmap apabila sampai di sini dia akan turun lagi korektif. Ini membuat reaction-nya aja, secondary reaction nih, badan cangkul, ini pala cangkul, lalu dia kembali naik ke atas menguji lagi. Semoga aja MPPA terus melanjutkan tren positifnya, melanjutkan kenaikannya sehingga tidak sampai turun lagi ke bawah dan melanjutkan downtrend-nya. Semoga aja lanjut menjadi uptrend. Kita coba lihat pergerakan bandarmologinya untuk saham MPPA. Kalau kita perhatikan, ini cenderung didistribusi ya, cenderung diakumulasi oleh bandar. Dan kita coba lihat asingnya pada saham MPPA. Wow, ini ada 11 juta lot ya yang masuk hari ini dan ini cukup signifikan, cukup besar ya untuk hari ini akumulasinya, maka saham MPPA terbang 15,77%. Ini ada sinyal positif dari asing mulai optimis lagi kepada saham ini karena memang mungkin dinilai sudah cukup murah dan udah mulai diakumulasi lagi. Boleh kita hold dulu sampai dengan penurunan 3% baru kita taking profit, sebaiknya seperti itu. Maka saat ini MPPA dihadapkan oleh resistennya di 596 sampai dengan 670. Kita boleh antisipasi ke depan, kita lihat. So dengan begitu saya boleh buatkan roadmap apabila dia mampu breakout dari resistennya maka dia akan lanjut naik ke atas ya. Namun apabila MPPA tidak mampu breakout dari resisten, ini yang saya takutkan, takutnya dia naiknya untuk turun. Antisipasi kenaikannya hanya untuk turun, antisipasi. Yang jelas Anda harus tunggu sampai dengan MPPA dipastikan breakout dari 670. Apabila tak mampu breakout dari 670, kita harus waspadai. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham MPPA. Selanjutnya kita punya BMHS. BMHS masih harus wait and see, cenderung untuk jangka menengahnya trennya downtrend ya. Candle bergerak di bawah moving average dan saat ini masih berada di dalam base area yang menjadi area sideways. Saat ini kita masih harus wait and see dan saya rasa belum bisa melakukan tindakan apapun apabila Anda punya barang di area ini ya, di area ini dan belum melakukan tindakan apapun, memang seharusnya wait and see, tidak melakukan cut loss atau taking profit ya. Kita punya support minor di sini ada di 835. 835 ini bisa menjadi acuan support apabila market BMHS turun melewati 835, kita bisa cut loss dulu karena yang ditakutkan ini moving average-nya akan terus turun ke bawah dan setidaknya menguji support terdekatnya ada di 775. So kita masih harus menunggu pergerakan BMHS ke depan.
saya belum bisa berasumsi lebih, banyak karena marketnya masih sideways. Kalau kita lihat pergerakan asing di saham, BMHS ini ada akumulasi kecil ya dibandingkan kemarin ada distribusi besar 10 juta lot, ini masih jomplang ya, masih belum cukup mengangkat harga saham BMHS. Kita lihat, pergerakan bandarnya, di sini masih cenderung didistribusi ya, tapi nggak signifikan, cenderung didistribusi, maka belum, cukup menarik BMHS. So good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham BMHS, simpulannya BMHS masih harus wait and see. Selanjutnya kita punya ikon ICON. Nah, ini sideways. Market besarnya sideways. Hindari saham-saham yang seperti ini. Ya ini, eee, saya bingung kalau misalkan harus masuk di saham ini, apa ya yang menjadi pertimbangan? Trennya nggak jelas, trennya sideways, maksudnya nggak jelas itu trennya sideways, nggak bullish, nggak bearish, di situ-situ aja, nggak jelas kan berarti mau naik atau mau turun nggak jelas, masih di situ-situ aja. So ngapain kita berspekulasi? Saya sering ingatkan, salah satu alasan trader gagal itu terlalu banyak spekulasi. Dengan begini kita boleh carikan levelnya, support levelnya ada di 94. Kita boleh, berasumsi apabila turun melewati 94, maka yang harus kita lakukan adalah cut loss, jelas cut loss. Kita lihat pergerakan bandar domestiknya, di sini lebih cenderung di distribusi ya, dan kita lihat pergerakan, asingnya, ini masih bolong-bolong ya ikan ya. Nah, ini nggak dilirik sama asing. Sebelumnya saya sudah sering, jelaskan asing aja nggak tertarik pada saham ini, ya. Ini masih kecil-kecil dan, ini sebetulnya udah mulai banyak akumulasi tapi nggak signifikan, masih sepi marketnya. Asing aja nggak terlalu melirik, masa ya kita lirik, ya. Kalau saya tradingnya berdasarkan pergerakan asing karena asing punya punya, sentimen atau pandangan terhadap market kita cukup, ini ya, signifikan ya, maksudnya cukup realistis lah. Nggak mungkin dia masuk ke saham di luar negaranya, tapi dia tidak punya prospektus bisnisnya atau tidak punya proyeksi terhadap saham-saham yang mereka beli, pasti mereka punya pertimbangan. Maka kalau saya simpulkan saham Icon ini belum layak untuk dijadikan saham trading jangka menengah atau jangka panjang. Kalau Anda seorang scalper jelas, eee, harusnya cari-cari keuntungan harian dan tidak sampai nyangkut, eee, nggak sampai nginep lah bahasanya ya, nggak sampai nginep transaksinya. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Econ. Hindari dulu sahamnya. Nah, ini mulai dari Mei sampai sekarang sideways. Hindari dulu ya. Selanjutnya kita punya GGRP. GGRP ini di jangka menengahnya ya. Nah, ini kita lihat ada kecenderungan naik nih. Nah, saya coba buka di weekly-nya biar lebih kelihatan resisten-resistennya. Nah, ini GGRP ada indikasi nih jadi cup. Semoga aja jadi cup. So, saya bisa carikan level-level target selanjutnya. Nah, ini ada resisten minor ya di 925. Lalu ada resisten tertingginya all time high-nya ada di 1080. Apabila mampu bertahan di atas, 1080, maka berpeluang GGRP ini kembali melanjutkan kenaikannya. Ada indikasi cukup kuat minggu depan GGRP menguji, 1080. Kita lihat di sini ada target-targetnya ya, berarti
bisa kita jadikan target di 925, 1080 ya, 925 sampai 1080 yang bisa kita jadikan target kenaikan GGRP. Kita coba lihat pergerakan asingnya. Nah, asingnya pun juga sebetulnya belum banyak masuk di saham GGRP. Tapi sejak tanggal 22 November asing mulai akumulasi tapi tidak terlalu banyak nih, udah mulai masuk tanggal 24 cukup signifikan ya. Selanjutnya kita lihat pergerakan bandarmologinya GGRP. Ada kecenderungan di akumulasi ya, tapi tidak terlalu signifikan. So, kita kembali ke chart, kita masih bisa simpulkan masih ada resisten-resisten di atas yang masih perlu kita jadikan acuan target profit, dan masih kita harus jadikan eh, antisipasi karena takutnya ada pembalikan arah. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda. Semoga analisa-analisa saham ini bermanfaat untuk aktivitas trading Anda atau investasi Anda. Kita ketemu lagi di saham-saham di analisa-analisa saham selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan bahas saham-saham pilihan saya. Saya akan bahas di video yang selanjutnya ya, video lain. Saya bedakan antara video saham pilihan member grup Telegram dengan analisa saham pilihan saya. Oke, saya kembali ingatkan bagi Anda yang belum bergabung di grup diskusi Telegram, Anda bisa klik link channel Telegram di deskripsi, lalu Anda masuk ke channel Telegram saya, di follow, dan Anda bisa lihat profil channel Telegram saya. Di situ ada link untuk didirect ke grup diskusi. Anda bisa join gratis di grup diskusi. Anda bisa request saham-saham yang harus saya atau saya bisa analisa setiap harinya, dan saya berikan kesempatan setiap harinya 10 saham untuk saya analisa. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Alfian, good luck untuk aktivitas investasi Anda. Terima kasih.